Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Kevin Dix, bek FC Copenhagen, segera dinaturalisasi jelang laga kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Tim nasional Indonesia terus melakukan langkah strategis dalam mempersiapkan diri menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu langkah yang menjadi sorotan publik adalah rencana naturalisasi Kevin Dix, bek tangguh FC Copenhagen. Dix, yang memiliki darah keturunan Indonesia, dikabarkan akan segera mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia dan diproyeksikan untuk memperkuat lini belakang timnas Garuda dalam laga penting melawan Bahrain yang akan datang. Kevin Dix dikenal sebagai pemain bertahan dengan kualitas permainan yang solid dan pengalaman bermain di level kompetitif Eropa. Dengan karir yang dimulai dari akademi sepak bola di Belanda hingga berkiprah di Liga Denmark bersama FC Copenhagen, Dix diharapkan dapat menjadi tambahan penting bagi timnas Indonesia yang berusaha lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kevin Dix lahir pada 6 Oktober 1996 di Apeldoorn, Belanda. Ia memulai karir sepak bolanya di Akademi Vitesse Arnhem, salah satu klub besar di Eredivisie, Liga Utama Belanda. Dix pertama kali masuk ke tim senior Vitesse pada tahun 2014 dan dengan cepat menjadi salah satu pemain andalan di lini belakang. Performanya yang konsisten menarik perhatian klub raksasa Italia, Fiorentina, yang kemudian merekrutnya pada tahun 2016. Meskipun Dix sempat berjuang untuk mendapatkan tempat di tim utama Fiorentina, ia kemudian dipinjamkan kembali ke Vitesse dan Feyenoord, di mana ia kembali menemukan performa terbaiknya. Pada tahun 2022, Dix bergabung dengan FC Copenhagen, salah satu klub terkemuka di Liga Super Denmark. Bersama Copenhagen, Dix tidak hanya tampil di liga domestik tetapi juga bermain di kompetisi Eropa seperti Liga Champions dan Liga Eropa, yang memberinya pengalaman bertanding di level tertinggi. Sebagai seorang bek, Dix memiliki kemampuan teknis yang sangat baik. Ia sering bermain sebagai bek kanan namun juga mampu beradaptasi di berbagai posisi bertahan, termasuk sebagai bek tengah atau wingback. Dengan postur 183 cm dan kemampuan fisik yang solid, Dix dikenal sebagai pemain yang tangguh dalam duel-duel 1 lawan 1 dan memiliki kecepatan yang membantu dalam situasi serangan balik lawan. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, terus melanjutkan upaya memperkuat tim nasional dengan melakukan naturalisasi terhadap pemain keturunan yang memiliki kualitas bermain di level Eropa. Setelah berhasil mengamankan jasa beberapa pemain keturunan seperti Shane Patinama, kali ini PSSI mengincar Kevin Dix untuk memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Dengan kompetisi yang semakin ketat di level Asia, terutama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI sadar bahwa tambahan pemain berkualitas seperti Dix sangat dibutuhkan. Kevin Dix memiliki darah keturunan Indonesia dari neneknya, yang membuatnya memenuhi syarat untuk proses naturalisasi. Kualitasnya yang teruji di liga-liga top Eropa dan pengalaman bermain di kompetisi internasional seperti Liga Champions dianggap sebagai keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Kehadiran Dix akan memberikan peningkatan signifikan bagi lini pertahanan Indonesia, terutama menjelang laga melawan Bahrain yang dikenal memiliki gaya bermain cepat dan fisik. Menurut informasi yang beredar, proses naturalisasi Kevin Dix sudah memasuki tahap yang cukup maju. Pembicaraan antara PSSI dengan pihak Kevin Dix dan agen pemain tersebut telah berlangsung selama beberapa waktu. Dix sendiri dikabarkan sangat antusias untuk bisa membela timnas Indonesia, karena merasa memiliki ikatan emosional dengan Indonesia melalui keluarganya. PSSI juga bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta instansi terkait lainnya untuk mempercepat proses administrasi yang diperlukan. Harapannya, Kevin Dix dapat segera mendapatkan paspor Indonesia dan memenuhi semua persyaratan FIFA agar bisa turun memperkuat Indonesia di laga internasional. Jika semua proses berjalan sesuai rencana, Dix diharapkan sudah bisa bergabung dengan timnas Garuda dalam waktu dekat, khususnya untuk menghadapi Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia. Bahrain adalah salah satu tim terkuat di Asia dan memiliki sejarah panjang dalam sepak bola di kawasan tersebut. Dengan gaya bermain yang cepat dan serangan-serangan yang memanfaatkan umpan-umpan silang, Bahrain akan menjadi lawan yang sangat menantang bagi timnas Indonesia. Oleh karena itu, memiliki lini belakang yang solid dan berpengalaman menjadi kunci untuk mengamankan hasil positif di laga ini. Pelatih timnas Indonesia,
Shin Tae-yong, yang dikenal dengan gaya permainannya yang mengutamakan disiplin dan keseimbangan antara menyerang dan bertahan, juga diakini akan sangat terbantu dengan kehadiran Dix. Gaya bermain Dix yang fleksibel akan memungkinkan Shin Tae-yong untuk menerapkan taktik yang lebih variatif dan menyesuaikan dengan kekuatan lawan. Kevin Dix adalah bek modern yang memiliki kemampuan teknis yang baik dalam bertahan maupun saat membantu serangan. Sebagai bek kanan, Dix seringkali ikut membantu penyerangan dengan umpan-umpan silang akurat ke area kotak penalti. Namun, sebagai bek bertahan, Dix juga mampu menjaga posisinya dengan sangat baik dan tidak mudah kehilangan fokus dalam situasi-situasi krusial. Kemampuannya dalam menguasai bola juga membuatnya menjadi pemain bertahan yang bisa membantu tim memulai serangan dari belakang. Dix seringkali terlibat dalam membangun serangan dengan umpan-umpan pendek maupun panjang, yang sangat dibutuhkan ketika tim berada di bawah tekanan lawan. Gaya bermain ini sangat cocok dengan strategi pelatih Shin Tae-yong yang mengedepankan transisi cepat dan permainan dari kaki ke kaki. Dix juga memiliki ketenangan yang luar biasa ketika menguasai bola, yang membuatnya sulit untuk diganggu oleh lawan. Pengalaman bermain di Liga Champions dan menghadapi tim-tim besar Eropa memberikan Dix kepercayaan diri dan kemampuan untuk tampil konsisten, bahkan dalam situasi yang penuh tekanan. Kehadirannya akan menambah dimensi baru di lini pertahanan timnas Indonesia, menjadikannya lebih kokoh dan sulit ditembus. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Setelah berhasil melewati beberapa lawan tangguh seperti Australia dan Arab Saudi, Indonesia kini akan menghadapi tim-tim kuat selanjutnya, seperti Bahrain, yang memiliki catatan bagus di ajang kualifikasi Piala Dunia. Dalam situasi ini, kekuatan di lini belakang menjadi salah satu fokus utama, dan naturalisasi pemain keturunan yang memiliki pengalaman internasional dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing tim. Kevin Dix, jika resmi dinaturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia, diharapkan bisa menjadi pemimpin di lini pertahanan. Dengan kemampuannya, Indonesia akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dengan baik, terutama menghadapi tim-tim yang memiliki serangan berbahaya. Kehadiran Dix juga diharapkan dapat memberikan motivasi tambahan bagi pemain-pemain muda Indonesia, yang bisa belajar banyak dari pengalamannya di Eropa. Jairo Riedewald segera dinaturalisasi jelang laga kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Nama Jairo Riedewald mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Pemain yang saat ini membela Crystal Palace di Premier League ini dikabarkan akan segera dinaturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia. PSSI sedang bekerja keras untuk memperkuat lini pertahanan timnas, terutama menjelang laga kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, dan Riedewald dinilai sebagai salah satu solusi utama. Rencana naturalisasi Riedewald merupakan bagian dari strategi PSSI untuk menghadirkan pemain-pemain keturunan yang memiliki pengalaman bermain di level tertinggi sepak bola dunia. Dengan darah keturunan Indonesia dari salah satu orang tuanya, Jairo Riedewald dianggap dapat memberikan suntikan kualitas yang sangat diperlukan timnas Indonesia di turnamen internasional yang semakin kompetitif. Jairo Riedewald lahir pada 9 September 1996 di Haarlem, Belanda, dan mengawali karir sepak bolanya di akademi terkenal Ajax Amsterdam. Dia melakukan debutnya untuk tim utama Ajax pada usia yang sangat muda, yakni 17 tahun, dan segera mencuri perhatian dengan kemampuannya yang serbaguna di lini belakang. Sebagai pemain bertahan, Jairo memiliki kemampuan bermain di berbagai posisi, baik sebagai bek tengah, bek kiri, maupun gelandang bertahan. Pada tahun 2017, Riedewald bergabung dengan Crystal Palace di Premier League, di mana dia telah mengembangkan dirinya menjadi salah satu pemain andalan klub. Pengalamannya di Premier League, yang dikenal sebagai salah satu liga paling kompetitif di dunia, memberinya kemampuan bertahan yang kuat, disiplin taktik, dan pemahaman permainan yang mendalam. Riedewald juga dikenal dengan ketenangannya dalam menguasai bola, kemampuan mengoper dengan akurat, dan kecerdasan dalam membaca pergerakan lawan. Dengan tinggi badan 182 cm dan kemampuan fisik yang baik, Riedewald mampu menghadapi penyerang-penyerang yang memiliki fisik kuat. Selain itu, fleksibilitasnya membuatnya dapat beradaptasi dengan berbagai situasi di lapangan,
memberikan fleksibilitas taktis kepada pelatih untuk memaksimalkan potensinya di berbagai peran. PSSI saat ini berupaya meningkatkan kualitas tim nasional Indonesia untuk menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menghadapi tim-tim kuat di Asia, seperti Bahrain, membutuhkan lini belakang yang solid dan berpengalaman. Riedewald dipandang sebagai pemain yang dapat memberikan stabilitas di lini pertahanan sekaligus pengalaman di level tertinggi sepak bola dunia, yang sangat penting untuk meningkatkan performa timnas. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI telah melakukan naturalisasi terhadap pemain-pemain keturunan yang memiliki hubungan dengan Indonesia, seperti Jordi Amat, Shain Patinama, dan Sandy Walsh. Program ini dianggap sukses dalam meningkatkan kualitas timnas, dan Riedewald diharapkan dapat melanjutkan tren positif ini. Kehadirannya diharapkan dapat mengisi kelemahan di lini belakang dan memberikan dukungan bagi pemain-pemain muda di timnas untuk berkembang lebih baik. Selain itu, keturunan Indonesia dari Riedewald membuat proses naturalisasi menjadi lebih sederhana secara administratif. PSSI dan pihak terkait telah memulai pembicaraan dengan agen serta keluarga Jairo Riedewald untuk memastikan semua proses berjalan lancar. Jika semua proses administrasi dapat diselesaikan tepat waktu, Riedewald diharapkan bisa segera bergabung dengan skuad Garuda sebelum laga penting kontra Bahrain. Kabar mengenai potensi naturalisasi Jairo Riedewald disambut hangat oleh warganet dan penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang berharap bahwa kehadiran Riedewald bisa menjadi solusi atas permasalahan lini belakang timnas Indonesia yang kerap menghadapi tantangan dalam menahan serangan tim-tim kuat di Asia. Jairo Riedewald punya pengalaman di Premier League, kalau dia bergabung, pertahanan kita bakal lebih kuat. Semoga proses naturalisasinya lancar, ditulis salah satu penggemar di media sosial. Komentar seperti ini menunjukkan betapa besar ekspektasi publik terhadap pemain yang memiliki pengalaman bermain di Liga Top Eropa. Penggemar juga merasa bahwa Riedewald bisa membawa dampak signifikan, terutama karena pengalamannya bermain di bawah tekanan dan melawan penyerang-penyerang kelas dunia di Premier League. Selain itu, fakta bahwa dia memiliki darah keturunan Indonesia menambah rasa bangga para pendukung, yang berharap dapat melihat seorang pemain dengan kualitas tinggi mengenakan seragam Garuda di ajang internasional. Laga melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga akan menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Bahrain adalah tim yang memiliki pengalaman di level internasional dan seringkali bermain dengan serangan cepat dan efektif. Untuk menghadapi tim dengan karakteristik seperti ini, Indonesia memerlukan pemain bertahan yang tangguh dan cerdas dalam membaca permainan. Jairo Riedewald dipandang sebagai pemain yang sangat cocok untuk peran tersebut. Dengan kemampuannya dalam bertahan dan membaca permainan, dia diharapkan dapat menjadi pemimpin di lini belakang dan memberikan stabilitas yang dibutuhkan timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong, yang terkenal dengan strategi bertahannya yang kokoh dan permainan kolektif, diperkirakan akan sangat terbantu dengan kehadiran pemain sekelas Riedewald. Selain perannya dalam bertahan, Riedewald juga dapat membantu membangun serangan dari belakang. Kemampuannya dalam mengoper bola dengan akurat akan memungkinkan Indonesia untuk melakukan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Fleksibilitasnya untuk bermain sebagai gelandang bertahan juga memberikan opsi tambahan bagi Shin Tae-yong dalam meramu strategi melawan Bahrain. Salah satu kualitas utama yang dimiliki Jairo Riedewald adalah ketenangannya saat menghadapi tekanan. Di Premier League, di mana tempo permainan sangat tinggi dan penyerang lawan memiliki kemampuan hebat, Riedewald terbiasa untuk tetap tenang dan mengambil keputusan yang tepat dalam situasi genting. Hal ini menjadi nilai plus yang dapat membantu timnas Indonesia dalam menghadapi lawan dengan gaya permainan agresif. Selain itu, kemampuannya dalam menguasai bola dan melakukan operan akurat sangat penting dalam memulai serangan dari belakang. Gaya permainan Shin Tae-yong yang mengandalkan serangan cepat dan transisi agresif akan sangat cocok dengan kemampuan Riedewald dalam membangun serangan. Pemain seperti Riedewald yang memiliki kemampuan bertahan sekaligus dapat berperan dalam membangun serangan dari lini belakang menjadi elemen penting dalam strategi modern. Kualifikasi Piala Dunia 2026 merupakan target besar bagi sepak bola Indonesia. Setelah berhasil melewati putaran kedua, timnas Indonesia kini harus menghadapi lawan-lawan yang lebih berat di putaran ketiga. Untuk dapat bersaing, kualitas pemain di setiap lini harus ditingkatkan, dan naturalisasi pemain keturunan yang memiliki pengalaman bermain di Liga Top Eropa adalah salah satu strategi yang dipilih PSSI. Jairo Riedewald,
bek keturunan yang saat ini bermain untuk Crystal Palace di Premier League, akan segera dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia jelang laga penting melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Dengan pengalaman bermain di liga paling kompetitif di dunia, Riedewald diharapkan dapat membawa perubahan signifikan di lini pertahanan Indonesia, memberikan stabilitas, dan membantu timnas mencapai hasil positif. Pascal Struijk segera dinaturalisasi. Bek keturunan Premier League siap perkuat timnas Indonesia jelang laga kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pascal Struijk, bek keturunan Indonesia yang bermain di Premier League untuk Leeds United, menjadi salah satu nama yang ramai diperbincangkan dalam dunia sepak bola Indonesia. Pemain bertahan tangguh ini dilaporkan akan segera dinaturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Proses ini dijalankan jelang laga krusial kontra Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Struijk di timnas Garuda diharapkan bisa memberikan kekuatan tambahan di lini pertahanan, yang akan sangat dibutuhkan dalam laga-laga penting mendatang. PSSI, yang dipimpin oleh Erick Thohir, telah menunjukkan komitmen besar dalam memperkuat timnas Indonesia dengan mengincar pemain-pemain keturunan Indonesia yang berkarier di Eropa. Pascal Struijk, dengan pengalamannya di Premier League, menjadi salah satu target utama naturalisasi untuk memperkokoh lini belakang Indonesia. Rumor yang beredar semakin kuat setelah PSSI mengonfirmasi bahwa proses administrasi untuk naturalisasi Struijk sudah memasuki tahap akhir. Pascal Struijk, kelahiran Deurne, Belgia, pada 11 Agustus 1999, merupakan salah satu pemain bertahan yang bermain di salah satu liga terbaik dunia, Premier League. Saat ini, ia memperkuat Leeds United, klub yang dikenal memiliki sejarah panjang dan fanatisme pendukung yang besar di Inggris. Struijk dikenal sebagai pemain bertahan dengan fisik kuat, kemampuan membaca permainan yang baik, dan kemampuan bertahan yang sangat solid. Sejak bergabung dengan Leeds United pada 2018, Struijk mengalami perkembangan pesat. Setelah Leeds promosi ke Premier League pada 2020, Struijk menjadi bagian integral dari lini pertahanan tim di bawah asuhan Marcelo Bielsa, dan kemudian di era pelatih-pelatih berikutnya. Keberadaannya di Leeds telah memberikan pengalaman berharga, mengingat intensitas dan tekanan di Premier League sangat tinggi. Struijk memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi defensif, terutama sebagai bek tengah, tetapi ia juga bisa dimainkan sebagai bek kiri atau bahkan gelandang bertahan. Versatilitasnya di lini belakang membuatnya menjadi aset berharga di klub maupun timnas manapun. Kemampuan duel udara yang kuat, serta kemampuannya menguasai bola dengan baik, membuat Struijk cocok dengan gaya permainan modern yang mengutamakan penguasaan bola dari lini belakang. PSSI selama beberapa tahun terakhir semakin gencar mencari pemain keturunan Indonesia yang berkarier di luar negeri. Langkah ini diambil untuk memperkuat kualitas tim nasional yang akan berlaga di ajang internasional, terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pascal Struijk, yang memiliki darah keturunan Indonesia dari neneknya, menjadi salah satu pemain yang masuk radar PSSI. Struijk telah lama menunjukkan minat untuk membela timnas Indonesia. Kesempatannya untuk tampil di timnas Belanda, negara asalnya, memang terbuka, tetapi Struijk tampak lebih tertarik untuk mengukir sejarah bersama Indonesia. Langkah naturalisasi ini, jika terrealisasi, akan menjadi keputusan penting dalam karir internasional Struijk, dan tentunya menjadi keuntungan besar bagi Indonesia yang sedang membangun tim dengan visi lolos ke Piala Dunia. Proses naturalisasi Struijk dikabarkan sudah memasuki tahap final, dengan pihak pemerintah dan PSSI bekerja sama untuk menyelesaikan semua dokumen yang dibutuhkan. Jika semua berjalan sesuai rencana, Struijk akan bisa memperkuat Indonesia dalam laga melawan Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yang akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda. Laga kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga akan menjadi tantangan berat bagi timnas Indonesia. Bahrain, yang merupakan salah satu tim kuat Asia, terkenal dengan permainan agresif dan serangan-serangan cepat mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, lini belakang timnas Indonesia kerap menjadi sorotan karena sering mengalami kebobolan, terutama saat melawan tim-tim kuat Asia.
Kehadiran Pascal Struijk diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan Indonesia yang selama ini membutuhkan peningkatan signifikan. Struijk, dengan pengalaman bermain di Premier League, diyakini mampu memberikan stabilitas dan ketenangan di jantung pertahanan. Posturnya yang tinggi dan kemampuannya dalam duel-duel udara akan menjadi modal penting untuk menghadapi serangan-serangan Bahrain, terutama dalam situasi bola mati yang kerap menjadi andalan lawan-lawan Asia Barat. Kabar tentang potensi naturalisasi Pascal Struijk mendapat sambutan hangat dari warganet dan penggemar sepak bola Indonesia. Publik sepak bola tanah air melihat Struijk sebagai sosok yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat lini pertahanan yang selama ini menjadi titik lemah. Pengalaman bermain di Premier League dianggap sebagai nilai tambah yang luar biasa, mengingat intensitas dan kualitas pemain di liga tersebut sangat tinggi. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dikenal dengan taktik defensif yang solid dan transisi cepat dalam serangan balik. Kehadiran Pascal Struijk akan memberikan pelatih asal Korea Selatan tersebut pilihan baru di lini belakang. Struijk, yang terbiasa dengan gaya permainan intens dan cepat di Premier League, memiliki kemampuan yang sesuai dengan filosofi Shin Tae-yong. Salah satu keunggulan Struijk adalah kemampuannya dalam memimpin pertahanan dan menahan tekanan lawan. Di Leeds United, ia sering menghadapi tim-tim top Premier League seperti Manchester City dan Liverpool, yang memiliki serangan sangat tajam. Pengalaman ini akan sangat berharga ketika Struijk harus menghadapi Bahrain, yang juga dikenal memiliki penyerang-penyerang cepat dan kuat secara fisik. Bahrain merupakan lawan yang tidak bisa dianggap remeh. Mereka memiliki pengalaman panjang di kualifikasi Piala Dunia dan selalu menjadi ancaman bagi tim-tim di Asia. Dalam laga-laga sebelumnya, Bahrain menunjukkan kemampuan dalam menekan lawan dengan serangan cepat dan bola-bola mati yang mematikan. Lini pertahanan Indonesia harus berada dalam performa terbaik untuk mengatasi ancaman ini. Kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi target besar bagi PSSI dan seluruh masyarakat sepak bola Indonesia. Setelah sukses melewati putaran kedua, Indonesia kini dihadapkan pada tantangan yang lebih besar di putaran ketiga. Dengan menghadapi tim-tim kuat seperti Bahrain, skuad Garuda memerlukan kualitas tambahan di setiap lini, terutama di lini belakang. Pascal Struijk, dengan pengalaman bermain di Premier League dan potensi besar sebagai bek tangguh, dianggap sebagai salah satu solusi untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Jika proses naturalisasinya selesai tepat waktu, Struijk akan menjadi pemain penting yang bisa membawa Indonesia selangkah lebih dekat ke impian tampil di Piala Dunia. Pascal Struijk, bek Leeds United yang memiliki darah keturunan Indonesia, segera dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia jelang laga penting kontra Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Kehadiran Struijk diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan Indonesia yang selama ini membutuhkan peningkatan signifikan. Ian Maatsen jadi sorotan warganet. Rumor naturalisasi untuk timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Ian Maatsen, bek kiri berbakat yang saat ini membela klub Liga Utama Inggris, Premier League, Aston Villa, belakangan ini ramai dibicarakan oleh warganet Indonesia. Kabar tentang kemungkinan Maatsen dinaturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola. Pemain muda yang memiliki darah keturunan Indonesia ini dinilai sebagai aset berharga yang dapat memperkuat lini belakang skuad Garuda. Konsistensinya bermain di level tertinggi sepak bola Eropa menjadi faktor utama yang membuat namanya menjadi incaran PSSI untuk menjalani proses naturalisasi. Kehadiran Maatsen di timnas Indonesia dianggap dapat memberikan peningkatan signifikan dalam persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia. Ian Maatsen, kelahiran 10 Maret 2002, adalah salah satu pemain muda berbakat yang saat ini bermain sebagai bek kiri untuk Aston Villa di Premier League. Maatsen sebelumnya merupakan bagian dari Akademi Chelsea FC, salah satu klub terbesar di Inggris, dan berkembang di sana sebagai salah satu talenta muda terbaik yang pernah dilatih oleh akademi tersebut. Setelah dipinjamkan ke klub lain seperti Charlton Athletic dan Burnley, Maatsen akhirnya mendapatkan kesempatan bermain di level tertinggi Liga Inggris bersama Aston Villa. Maatsen memiliki gaya bermain modern sebagai bek sayap, yang tidak hanya tangguh dalam bertahan tetapi juga sangat berbahaya ketika menyerang.
Kecepatan, kemampuan dribbling, dan crossing akurat adalah senjata utama Maatsen di lapangan, menjadikannya salah satu bek sayap muda terbaik yang saat ini berlaga di Premier League. Pengalaman bermain di Premier League, yang dikenal sebagai liga terketat dan paling kompetitif di dunia, menjadikan Maatsen pemain yang sangat matang meskipun usianya masih muda. Ketangguhan mental dan kecakapan teknis yang dimilikinya membuat Maatsen menjadi salah satu nama yang diincar PSSI untuk proyek naturalisasi. PSSI, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, sedang menjalankan proyek besar untuk memperkuat timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu strategi yang digunakan adalah mencari pemain-pemain keturunan Indonesia yang berkarier di Eropa, dengan tujuan meningkatkan kualitas tim secara signifikan. Ian Maatsen, yang memiliki darah keturunan Indonesia, menjadi salah satu target utama untuk menjalani proses naturalisasi. Rumor tentang rencana naturalisasi Maatsen pertama kali mencuat setelah PSSI berhasil mendatangkan beberapa pemain keturunan lainnya, seperti Shane Patinama dan Mae Silgers, yang kini sudah resmi memperkuat timnas Garuda. Maatsen, dengan pengalamannya di Premier League, dianggap dapat menambah dimensi baru di lini pertahanan Indonesia, khususnya di posisi bek kiri. Maatsen sendiri dikabarkan sangat terbuka dengan ide memperkuat timnas Indonesia, melihat potensi dan ambisi yang besar dari proyek yang sedang dibangun oleh Federasi Sepak Bola Indonesia. Meskipun ia belum memberikan pernyataan resmi, sejumlah laporan mengindikasikan bahwa proses komunikasi antara PSSI dan pihak Maatsen telah berlangsung cukup intensif. Kabar tentang potensi Ian Maatsen menjadi bagian dari timnas Indonesia mendapat sambutan hangat dari warganet Indonesia. Di media sosial, nama Maatsen menjadi salah satu topik yang paling banyak dibahas. Para penggemar sepak bola Indonesia menyambut antusias rumor ini, dengan harapan bahwa Maatsen bisa membawa perubahan besar bagi lini pertahanan timnas yang kerap menjadi titik lemah dalam beberapa turnamen internasional terakhir. Warganet juga mengakui bahwa kehadiran Maatsen yang memiliki pengalaman bermain di Premier League akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia. Ian Maatsen adalah bek kiri yang sangat dinamis. Jika dia bisa bergabung dengan timnas, lini pertahanan kita akan jauh lebih solid, ditulis seorang pengguna Twitter yang aktif mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Namun, tak sedikit juga yang menyuarakan harapan agar Maatsen tidak hanya sekadar dinaturalisasi untuk kepentingan jangka pendek, tetapi juga berkomitmen penuh untuk membela Indonesia dalam jangka panjang. Pemain seperti Maatsen bisa menjadi pembeda, tapi yang lebih penting adalah komitmennya untuk jangka panjang. Kita butuh pemain yang bisa membawa timnas ke level lebih tinggi, tidak hanya untuk 1 atau 2 pertandingan, ditambah pengguna lainnya di media sosial. Ian Maatsen dikenal sebagai tipe bek kiri modern yang memiliki keseimbangan antara kemampuan bertahan dan menyerang. Dalam bertahan, Maatsen memiliki kecepatan dan ketepatan dalam membaca permainan lawan, membuatnya mampu mematahkan serangan-serangan lawan dengan cepat. Dia juga kuat dalam duel 1 lawan 1, dan memiliki kemampuan positioning yang baik. Namun, Maatsen tidak hanya andal dalam bertahan. Dia juga seringkali menjadi motor serangan dari sisi sayap kiri. Kemampuan dribbling yang apik serta crossing akuratnya membuat Maatsen seringkali memberikan assist atau bahkan mencetak gol dari posisi yang tidak terduga. Kemampuan ini sangat cocok dengan gaya permainan yang diusung oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang kerap mengandalkan kecepatan dalam transisi menyerang. Shin Tae-yong sendiri dikenal sebagai pelatih yang menyukai pemain dengan mobilitas tinggi dan kemampuan menyerang dari sisi sayap. Dengan gaya bermain Maatsen yang agresif dan kreatif, pelatih asal Korea Selatan itu diyakini akan dengan mudah memaksimalkan potensinya untuk membantu Indonesia menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Ian Maatsen dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat lini pertahanan Indonesia yang selama ini seringkali menjadi titik lemah ketika menghadapi tim-tim dengan serangan cepat dan permainan agresif. Dengan pengalaman bermain di Premier League, yang dikenal dengan intensitas permainan yang tinggi, Maatsen diharapkan mampu menutup celah tersebut dan menjadi salah satu andalan Shin Tae-yong di posisi bek kiri. Menurut beberapa sumber internal PSSI, proses naturalisasi Ian Maatsen sedang dalam tahap pembicaraan intensif. PSSI diketahui telah melakukan pendekatan formal dengan agen Maatsen, dan pembicaraan dengan pihak pemerintah Indonesia mengenai persyaratan administrasi juga sudah mulai dilakukan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya telah menyatakan bahwa naturalisasi Maatsen adalah salah satu prioritas dalam strategi jangka panjang untuk meningkatkan kekuatan timnas Indonesia. Ian Maatsen,
Bek kiri berbakat yang saat ini bermain untuk Aston Villa di Premier League, menjadi sorotan warganet Indonesia setelah muncul rumor mengenai proses naturalisasinya untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan gaya bermain yang konsisten di level tertinggi Eropa, Maatsen dipandang sebagai tambahan kekuatan penting bagi timnas Garuda menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Ketertarikannya untuk bergabung dengan proyek jangka panjang yang dibangun PSSI, bersama dengan suksesnya naturalisasi pemain seperti Maes Hilgers, membuat Maatsen semakin dekat dengan kemungkinan memperkuat Indonesia di panggung internasional. Dukungan dari PSSI dan antusiasme masyarakat Indonesia menunjukkan betapa besar harapan terhadap Maatsen untuk membantu membawa Indonesia meraih prestasi di kancah sepak bola dunia.